Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam juga tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizal Radita Putra dengan NIM 19.154.2 ingin sedikit menyampaikan perihal menjauhi pergaulan bebas. Pada zaman sekarang ini pintu kemaksiatan terbuka lebar. Wanita fasik dan wanita fajir telah diperdaya oleh setan hingga mengumbar aurat di mana-mana. Mata setiap orang bebas memandang perkara yang diharamkan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercampur baur antara lelaki dan perempuan terjadi di setiap tempat. Majalah porno dan film-film porno merajalela tanpa kontrol. Traveling ke negeri-negeri rusak dan kafir dibuka lebar. Pergaulan bebas digandrungi oleh setiap remaja. Prostitusi dan media porno dibuka di sembarang tempat, dan setiap orang leluasa menikmatinya tanpa batas. Pergaulan bebas dan pacaran, bahkan seks bebas di kalangan kaula muda dianggap perkara biasa karena sudah menjadi lifestyle di sebagian kalangan masyarakat. Perempuan bergandengan dan pergi dengan lelaki yang bukan mahramnya, baik di acara resmi, santai, studi, ataupun bisnis. Maka tidak dapat dielakkan lagi bahwa musibah besar akan menimpa generasi muda di negeri ini. Oleh karena itu, seorang remaja muslim yang ingin pandai bergaul namun tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh berbagai macam kebiasaan buruk dan dekadensi moral sehingga menjadi sampah masyarakat, harus memperhatikan dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Yang pertama ialah pergaulan bebas. Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan, sebab anak-anak yang masih belia dan produktif, yang seharusnya masih bersungguh-sungguh menentukan arah hidupnya, ternyata terperosok dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat-obat terlarang. Kondisi ini diperparah dengan tayangan televisi yang menampilkan adegan ranjang secara vulgar atau penerbitan majalah murahan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur etika pergaulan dengan norma-norma yang sangat indah. Jika diamalkan, akan tercipta kehidupan yang terhormat dan bermartabat. Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dengan syariat Islam yang membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasulullah SAW melarang wanita sering keluar rumah, kecuali untuk urusan mendesak dan sangat penting, walaupun untuk sholat. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Izastazukum nisa'ukum bilaili ilal masjidil fa'zanu lahun." Jika istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada waktu malam ke masjid, maka izinkanlah bagi mereka. Seorang istri tidak boleh pergi tanpa mendapatkan ridho suami, meskipun untuk mengunjungi keluarganya, karena mematuhi suami hukumnya wajib. Hadis di atas juga mengandung makna jika wanita ingin sholat berjamaah di masjid harus minta izin suami. Yang kedua ialah berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram sudah menjadi tradisi resmi tingkat nasional maupun internasional, baik dalam instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Mereka akan menganggap aneh jika ada orang yang mempermasalahkannya. Orang yang ingin mengamalkan hadis dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yut'anna firasy ahadikum bimakhiti min hadid khairul lahu min ayyamus samratin la tahillalah." Sungguh kepala seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka demikian itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.
maka ia tidak akan berani menentang sabda Rasulullah SAW itu, apapun alasannya. Sehingga karenanya dia berani menerobos tradisi yang bisa memicu berbagai kemaksiatan termasuk perzinahan. Subhanallah, betapa rincinya Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untuk menjaga hambanya agar tidak ternoda sekecil pun. Sudah selayaknya kita umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya melaksanakan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, karena tidak ada sesuatu yang dilarang kecuali di dalamnya mengandung mafsadat, dan tidak ada segala sesuatu yang diperintahkan kecuali di dalamnya terdapat manfaat. Yang selanjutnya ialah pacaran. Pacaran dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Sedangkan berpacaran artinya bercinta-cintaan atau berkasih-kasihan, atau lebih gampangnya menjalin hubungan cinta dengan lawan jenis sebelum menikah yang biasanya dilakukan hanya berduaan. Berpacaran merupakan budaya yang sangat digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Bahkan gairah hidup bisa menjadi sirna jika tidak punya pacar. Cara berpacaran sekarang sangat bervariasi, diantaranya adanya fasilitas handphone, telepon, komputer untuk chatting atau Facebook. Bermula dari hubungan elektronik lalu berjanji untuk bertemu dan akhirnya perjumpaan demi perjumpaan pun terjadi, sehingga berakibat terjadinya perbuatan haram dan terkutuk. Awalnya mereka lakukan dengan penuh rasa takut, tapi akhirnya menjadi kebiasaan. Syariat Islam sangat melarang budaya tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang laki-laki dan wanita bukan mahram berdua-duaan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha zimahramin minha fa inna thalithuhum masyaitan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Yang selanjutnya ialah pandangan mata liar. Jagalah hati, jangan dikotori dengan memandang wanita yang tidak halal yang membuka sebagian atau seluruh auratnya. Begitu pula seorang wanita tidak boleh memandang laki-laki yang membuka auratnya, baik di televisi, film, ataupun lainnya, apalagi melihat secara langsung. Maka setiap muslim dan muslimah berkewajiban untuk menahan pandangan, sebab hal itu merupakan sumber fitnah atau salah satu penyebab rusaknya hati dan menyimpangnya dari kebenaran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'una wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Surah An-Nur ayat 30-31. Yang selanjutnya mendengarkan musik dan nyanyian. Perbuatan ini termasuk bagian tipu daya setan untuk menjerat orang-orang yang bodoh dan ahli kebatilan. Di antaranya kebatilan itu adalah bertepuk tangan, bersiul, senang nyanyian, dan alat-alat musik haram. Semuanya membuat manusia tenggelam dan tidak berdaya di hadapan kefasikan dan kemaksiatan. Karena musik termasuk jampinya setan yang menjadi penghalang dan penutup hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Musik merupakan ilham bagi tindakan homoseksual dan perzinahan, dan dengan musik orang fasik dan orang yang sedang dilanda asmara hidup merana dan menghayal hingga ajal tiba. Syekhul Islam rahimahullah berkata, nyanyian dan musik adalah mantra pembangkit zina, karena ia faktor paling utama yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam perbuatan keji. Sungguh, laki-laki, anak-anak, dan wanita atau seorang yang menjaga diri tetapi setelah mendengar musik tidak mampu mengendalikan diri dan akhirnya berbuat kekejian, sehingga condong kepadanya baik sebagai subjek atau objek, seperti yang terjadi di kalangan para penyaduh khamar.
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa menurut sebagian ulama, jika hati sudah terbiasa dengan kebiasaan menipu, makar dan fasik, serta terwarnai dengan sifat secara lengkap, maka pelakunya bertingkah laku seperti hewan kera dan babi. Karenanya para remaja hendaknya berhati-hati terhadap salah satu penyakit akhlak yang berbahaya, yaitu menyenangi nyanyi-nyanyian atau tari-tarian dengan berbagai cara dan sarana yang mengakibatkan banyak para remaja tergila-gila. Selanjutnya yaitu wanita berpergian tanpa mahram. Di antara kebiasaan yang memicu terjadinya fitnah, syahwat, dan pergaulan bebas adalah membiarkan wanita bepergian sejauh jarak qasar tanpa ditemani mahram. Bahkan pergi berduaan berkeliling kota. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menegaskan kesimpulan bahwa segala macam bepergian bagi wanita itu dilarang, kecuali bersama suami atau mahramnya, baik jarak tempuhnya 3 hari, 2 hari, 1 hari, atau yang lainnya. Hal itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan larangan secara mutlak, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La tusafir ilmar'atu illa ma'adhi mahram." Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Yang terakhir ialah bercengkrama mesra dengan lawan jenis. Menurut pantun, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Berawal dari pandangan mata yang menggoda, lalu hati bergetar dan perasaan pun berbunga-bunga. Maka gayung pun bersambut sehingga timbul perasaan cinta yang menggebu-gebu. Keduanya begadang sampai larut malam. Akhirnya setan pun tidak tinggal diam, sehingga keduanya pun melakukan perbuatan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala melarang setiap bentuk pembicaraan dengan lawan jenis, seperti dalam firman-Nya, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Surah Al-Ahzab ayat 32. Akan tetapi bukan berarti seorang wanita dilarang secara mutlak berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena pembicaraan terkadang diperlukan. Namun harus berbicara dengan serius seperlunya, baik tatkala berbicara langsung maupun lewat telepon. Pembicaraan telepon bisa menimbulkan banyak mudarat dan kerusakan karena suara wanita yang manja bisa menggoda lawan bicara. Hendaknya para remaja muslim meninggalkan bentuk-bentuk pergaulan yang telah disebutkan di atas, mengisi waktu dengan ilmu yang bermanfaat, beribadah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.